Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan bersama Rumah Perdamaian Kabupaten Konawe ini. Penggunaan rumah restoratif justice, kalau kita di Konawe ini kita bahasakan sebagai rumah perdamaian masyarakat. Di tingkat penyidikan sudah ada kewajiban penyidik untuk melakukan diversi. Kalau jaksa penuntut umum belum juga berhasil, maka kewajiban diversi dilakukan oleh hakim. Ini sebenarnya itu jiwa daripada restoratif justice sebenarnya. Itu berdasarkan keadilan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya itu dilindungi. Saya atas nama masyarakat adat Tolati sekaligus lembaga Tolati mewakili Pak Kajari sebenarnya ini rumah kita. Mudah-mudahan rumah ini menjadi simbol perdamaian di Kabupaten Konawe, bahkan di Sulawesi Tenggara dan Indonesia pada umumnya. Bahwa prinsip Kalosara itu perdamaian, mudah-mudahan rumah ini bermanfaat sekaligus membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Kabupaten Konawe. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan bersama Rumah Perdamaian Kabupaten Konawe ini. Ini kegiatannya kalau misalnya nanti kita diskusi Tapi ruang sidang kita itu pakai tikar, Pak. Kalau bisa di sini atau di sini. Kalau agama dan kalau itu perkara nanti tidak perlu kita lanjutkan, kita hentikan. Ya, jadi memang persyaratannya memang agak berat, Pak. Karena syaratnya pelaku itu baru satu kali melakukan perbuatan, lebih dari 2.500.000. Kemudian harus dia membuat perdamaian antara pelaku dengan korban dan memulihkan kondisi semula. Misalnya, kalau itu perkelahian misalnya, kalau korbannya mengalami luka, pelaku diwajibkan memberikan biaya pengobatan sampai sembuh. Baru kita bisa seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan rumah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita dan kita akan kerjasama dengan lembaga adat. Kemudian untuk nanti di sini Pak, itu kami buat tiket itu serta 24 jam pegawai kami ada di sini gantian, jadi gedung ini tidak kosong. Keamanan terhadap keselamatan jiwa, pembunuhan dan lain sebagainya tidak bisa. Kemudian tindak pidana korupsi tidak bisa. Jadi hanya beberapa tindak pidana yang memang bisa diselesaikan secara. Jadi dalam rancangan undang-undang desa nanti itu akan disebutkan beberapa pasal terkait dengan peradilan adat. Dan ini mengakomodir memang dasar hukumnya sudah kuat, bahkan jurisprudensi kedua. Di jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 91 itu sudah menyatakan bahwa apabila suatu perkara yang sudah dijatuhi denda oleh adat tidak bisa lagi diajukan ke persidangan dalam dakwaan yang sama. Dukungan semua pihak terkait dengan pelaksanaan launching rumah restoratif justice atau rumah perdamaian. Jadi rumah perdamaian ini dibuat untuk nanti digunakan dalam rangka penyelesaian penghentian perkara untuk restoratif justice. Jadi ada perkara nanti yang diterima oleh kejaksaan, kalau memenuhi persyaratan tidak dilimpahkan ke pengadilan, kita hentikan.
Jadi filosofinya bahwa tidak semua perkara itu harus berujung ke pengadilan. Ada perkara-perkara yang memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan secara damai, tapi prinsipnya perbuatan itu harus memulihkan keadaan semula. Memulihkan keadaan semula dalam artian kalau misalnya perbuatan ini itu terkait dengan pencurian yang nilainya di bawah 2.500.000, kalau pelakunya bisa kembalikan kepada yang punya dan yang punya bisa memaafkan, kita selesaikan, tidak perlu kita lanjutkan ke persidangan. Dan pula misalnya kasus perkelahian, penganiayaan, kalau korban dengan pelaku berdamai dan pelaku memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan dan lain sebagainya dan sudah bisa didamaikan, kita tidak perlu lanjutkan ke persidangan. Tapi bagaimana Pak koordinasi dari stakeholder bagaimana? Jadi koordinasinya ketika perkara itu masuk ke kejaksaan, jaksa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya pihak keluarga korban, pihak keluarga tersangka dipertemukan, kemudian kita memanggil tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita duduk bersama-sama membicarakan seperti apa kasus ini kalau kita selesaikan. Kalau kasus ini kita selesaikan tidak perlu dibawa ke pengadilan dan bisa menjamin kehidupan ketentraman masyarakat, itu kita lakukan. Untuk di Konawe sendiri itu Pak yang selama ini sering di RJ kan itu apa Pak, kasus tindak pidana seperti apa Pak? Selama ini baru tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tertinggi ya Pak? Baru KDRT yang pernah kita ajukan. Dengan pertimbangan kalau kasus ini kita bisa selesaikan, bisa memulihkan keadaan semula dalam artian antara suami dan istri bisa berdamai, kelangsungan keluarganya bisa terjamin, dan kelangsungan anak-anaknya juga bisa terjamin. Jadi kami berharap kalau ini perkara kemudian kita lanjutkan ke persidangan, kemudian dijatuhi pidana, misalnya katakanlah pidana penjara selama 1 tahun, kemungkinan besar suami ini nanti akan dendam dan tidak akan lagi akur dengan istrinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.